dia anak yang ceria, tapi sekarang dia kelihatan sudah kehilangan gairah hidupnya. Oh gitu ya Bu. Bisa disebutkan dulu usia anaknya, terus namanya juga. Untuk namanya Regita ya Mbak, terus usianya 11 tahun. Baik Bu, bisa diberikan untuk kartu identitas dulu. Aku mau pulang. Tunggu sebentar. Bapak ada izin takut. Ibu ini ada nomor pendaftarannya, nanti Ibu bisa menunggu di poli ada. Antrian nomor 202, silahkan ke poli anak. Jangan masuk. Selamat siang Bapak, Ibu. Di sini saya juga berbantu pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, anak saya tuh akhir-akhir ini sering murung, terus dia juga kalau malam juga sering nangis, susah tidurnya, dia juga ini takut untuk keluar rumah. Dan kalau main, kalau keluar rumah tuh jadi kayak takut sama misal sama tetangganya tuh jadi takut. Padahal dia orangnya sebelumnya tuh kayak ceria gitu loh dok. Ada hal yang membuat dia seperti ini nggak ya sebelumnya? Kalau setahu saya sih enggak sih dok, tapi ini anaknya nggak mau cerita juga. Saya sudah tanya berkali-kali. Nanti saya periksa dulu ya. Iya. Untuk secara fisik sih adik Regita tidak ada tanda-tanda cedera ya Bu Pak. Namun untuk lebih lanjutnya lagi nanti bisa saya konsultan ke psikolog. Nanti adik bisa konsul ke psikolog langsung biar tahu kembali adik Regita gimana. Mungkin dia begini ada tanda-tanda atau mengalami trauma sebelumnya Bu. Kalau setahu saya sih enggak ya dok. Cuma terakhir kemarin tuh anaknya tuh main sendiri sama teman-temannya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi selama dia main. Apakah perubahan ini tuh tanda dari dia mengalami kelainan kayak gitu? Kalau kita belum bisa memastikan sih Bu, namun gejala seperti tadi ada kita takut pada orang dari sini itu, terus sulit tidur, terus kadang menangis tanpa sebab ya, terus tidak mau di sekolah, itu bisa jadi tanda umum trauma pada anak. Jadi ini harus ke psikolog dulu. Ya nanti saya sarankan ke adik-adik kita ke psikolog dulu. Ini ya Pak, Bu, untuk surat pengantarnya. Nanti saya akan konfirmasi dari sini. Nanti pas di sana Bapak bisa menunggu dan juga nanti akan dipanggil oleh petugas Bu. Silakan untuk atas nama adik kita bisa masuk. Silakan masuk. Bapak, Ibu bisa ditunggu di luar lebih dahulu ya, biar ada sendirian di sini. Ya Mbak. Nggak apa-apa kan di sini sendiri, nanti ada ditemenin sama bapaknya. Ibu tunggu di luar ya. Halo kita, di sini nggak ada yang marah atau menyalahkan kita. Kakak hanya ingin kenal sama kamu aja. Kamu boleh nih nanti gambar atau peluk boneka, apa kamu diem aja juga boleh, nggak harus bicara kalau kamu nggak mau bicara. Ya kita, apa akhir-akhir ini ada yang buat kamu takut? Gak apa-apa, kalau kamu mau nangis-nangis aja. Itu berarti kamu berhasil menghadapi sesuatu yang berat. Ada orang dewasa dekat rumah yang sentuh bagian tubuhku yang nggak boleh disentuh.
Makasih ya sayang udah cerita. Ini emang gak mudah. Tapi apa yang dilakukan orang itu memang salah besar. Ini bukan salah kamu kok. Dia bilang aku nggak boleh cerita. Kalau cerita dia marahin aku. Ancaman seperti itu memang sering digunakan oleh pelaku biar anak itu diam. Tapi di sini kamu udah aman. Kamu akan melindungi kamu. Dek, saya pamit dulu ya. Kamu yang sabar ya. Dulu tadi Dek Rita udah cerita bahwasannya kalau Dek Rita itu di rumah atau dari tetangga Dek Rita mendapat perlakuan yang nggak pantas seperti itu. Itu ya Mbak, kok kami malah nggak tahu, soalnya orang itu nggak mau cerita ke kami. Kamu tidak salah, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Itu udah selesai. Nah, kemungkinan besok atau lusa saya akan kembali lagi ke mungkin ke rumah Dek Rita untuk mengecek kondisinya lagi seperti itu. Jadi ini kami bisa langsung pulang ya Mbak, tidak Boleh? Iya boleh. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Ibu-ibu ikut saya. Misi dengan Ibu Nina ya? Iya, silakan masuk. Ya, ya, permisi ya Bu. Permisi ya. Baik, Ibu dengan Ibu Nina ya. Nah, kami mendapatkan laporan Ibu dari warga sekitar, katanya adik kita ini mengalami kekerasan seksual. Nah, maka dari itu kami sebagai masyarakat itu berperan penting untuk melakukan pencegahan seksual. Tujuannya adalah untuk mengawasi lingkungan kita agar tetap aman, melaporkan jika ada yang melihat perilaku yang mencurigakan, terus tidak menutupi kasus kekerasan ini dan mendukung korban dan keluarga. Maka dari itu kami dari Puskesmas beserta rekan-rekan ini akan melakukan penyuluhan. Baik, saya serahkan kepada kakaknya yang akan menyampaikan. Baik, kami dari Puskesmas akan melaksanakan penyuluhan secara berkala. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Ibu, Bapak, Adek Regita, ini kakak punya mainan puzzle. Adek bisa susun puzzle ini jadi satu kalimat yang utuh, bisa dipasang? Bisa. Yeay, Adek pinter banget, bisa masang puzzle-nya. Baca judulnya sama dampaknya apa? Stop kekerasan seksual pada anak. Iya, dampaknya apa? Anak merasa takut, sedih, tidak nyaman. Cara melindungi. Cara melindungi diri: berhenti, lapor, lari, tolak, jauhi, memberitahu orang yang dipercaya. Nah, jadi Adek kalau misalnya ada yang nyentuh-nyentuh Adek, ada yang ngerasa gak nyaman, itu poin maksudnya ini, Adek kalau misalnya disentuh orang dewasa atau diajak pergi terus membuat rasa Adek gak nyaman, itu Adek harus lari, terus lapor kemudian ke orang tua atau guru atau orang dewasa yang ada di sekitar Adek, gitu ya Adek. Jadi jangan takut dan ikut aja, Adek harus lapor dan lari ya. Jadi Ibu, ini dari kami cuma mau ngasih aja edukasi untuk Bapak dan Ibu. Kalau bisa nanti untuk adik-adik kitanya itu ditemani, kemudian tidak dibiarkan sendirian, kemudian dilebihkan rasa kasih sayang dan perhatiannya ya Bu. Seperti itu. Terus Ibu juga sama Bapak bisa mengajarkan edukasi seksual dari sejak dini, karena itu bagus untuk mengetahui sentuhan aman tidak amannya pada anak. Seperti itu Ibu. Ya Mbak, nanti kami akan menjaga Regita lebih baik lagi untuk kedepannya agar kejadian ini tidak terulang lagi kepada Regita.
Baik, terima kasih ya Mbak atas edukasinya kepada Regita dan kami. Karena edukasi dari Mbak semua, kami juga tahu sekarang resiko-resikonya. Iya, kita juga terima kasih ya Ibu. Untuk adik-adik kita jangan takut lagi ya. Kalau misalnya kayak gitu menghindar juga, jangan lapor ya. Ya, terima kasih ya. Makasih ya Bu, Pak. Baik, kami permisi terlebih dahulu ya. Ya. Bu, Pak. Selamat. Kami permisi ya Ibu. Permisi ya, Ibu. Mari saya antarkan. Terima kasih ya Mbak. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll